Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok program studi pendidikan bahasa Inggris program PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Halu Oleo dengan anggota Sardin, Eka Yulitin A. Ikro, Nurul Ilmi, Ana Sapitri, Umi Nur Hasana, dan saya sendiri Milanti Mutalik. Topik yang dibahas dalam video ini adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi, keragaman anak di kelas beserta contohnya, serta teori pendukung. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhitungkan kebutuhan, kemampuan, dan kemajuan belajar yang beragam dari setiap siswa di dalam kelas. Adapun ide dasar dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga guru harus menyesuaikan cara mengajarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Gaya belajar anak dapat menentukan sebuah informasi untuk masuk ke dalam otak. Apabila kita mampu mengidentifikasi seseorang dari jenis kecerdasannya, maka kita akan dengan mudah dapat menentukan gaya belajar apa yang cocok bagi anak tersebut. Gaya belajar sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni gaya belajar auditori atau auditif, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Berikut contoh kasus gaya belajar auditori. Ardin senang mendengar, senang bercerita, dan mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, serta mengenal banyak lagu, namun mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara ribut, sehingga dia tidak suka belajar di keramaian. Ardin lebih mampu mengerti materi yang dipelajari dalam keadaan tenang dan tidak berkelompok. Dari contoh kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peserta didik dengan gaya belajar ini akan menyukai penyajian materi pembelajaran melalui presentasi atau ceramah. Selain melalui presentasi atau ceramah, pendidik juga dapat menggunakan media rekaman seperti kaset audio atau CD audio pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan, dan dapat menggunakan musik untuk mengajarkan satu topik atau materi pelajaran tertentu. Keragaman gaya belajar anak selanjutnya adalah gaya belajar visual. Anak yang memiliki gaya belajar visual belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Peserta didik kelompok ini memiliki kesulitan jika belajarnya dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak contoh kasus dari gaya belajar visual ini. Misalnya di dalam kelas ada siswa yang bernama Andi. Nah, Andi ini selalu merasa kesulitan apabila mengikuti presentasi verbal di kelas yang dilakukan gurunya tanpa disertai gambar atau simbol visual. Namun, selalu bersemangat apabila gurunya mengajak berkunjung ke tempat-tempat museum dan tempat peninggalan sejarah. Peserta didik bergaya belajar visual seperti Andi ini memiliki kekuatan visual, sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik pada intinya adalah belajar sambil melakukan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh, meraba, dan melakukan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak contoh kasus gaya belajar kinestetik berikut ini.
Diona adalah salah satu anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Diona diberi waktu untuk menghafalkan kosakata bahasa Inggris. Selama proses menghafal, Diona menggerak-gerakkan badannya seperti kaki ataupun tangan. Diona sulit berdiam diri dalam waktu lama. Diona sulit ditemukan ketika jam istirahat karena dia sulit menetap berlama-lama di kelas. Diona kesusahan mempelajari sesuatu yang abstrak seperti menghafal rumus-rumus matematika ataupun tabel periodik. Jika pendidik menghadapi peserta didik bergaya belajar kinestetik seperti Diona ini, maka dalam proses pembelajarannya, guru dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru atau mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Teori yang mendukung topik ini adalah teori ekologi, multiple intelligence, zone of proximal development, dan terakhir, learning modalities. Teori ekologi dikemukakan oleh seorang ahli bernama Uri Bronfenbrenner. Teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan setiap peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dan peserta didik tersebut. Kemudian adalah teori multiple intelligence, di mana teori ini merupakan teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalities. Beberapa di antaranya ialah kecerdasan visual, verbal, logis, dan jasmani. Kita berpindah kepada teori zone of proximal development. Ya, teori ini merupakan teori yang berlandaskan dari teori potensial perkembangan seseorang yang apabila perkembangannya dibantu oleh orang yang lebih tahu, maka potensi mereka dapat terasa dengan baik. Teori learning modalities adalah teori belajar yang didasarkan pada gaya atau tipe belajar peserta didik. Selain itu, teori ini juga merujuk pada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan untuk kemudian diproses dan dianalisa dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan see you on the next video.